Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baiklah, di video kali ini aku akan buat audiobook. Audiobook di sini bukunya adalah salah satu buku favorit aku. Judulnya Muhammad Teladanku. Ini buku dari Sigma, ya, dari tim Syamil Books. Buku ini adalah salah satu buku favorit aku, buku yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi, di buku ini diceritakan kisah Rasulullah SAW sejak beliau belum lahir, sampai beliau lahir, sampai beliau menikah, diangkat menjadi seorang Rasul, sampai kematian baginda Rasulullah SAW. Semoga teman-teman suka ya. Oke, yang pertama aku bakal bacain seri pertamanya. Jadi buku ini punya 16 series yang nanti akan aku bacain satu-satu. Tapi kali ini aku bakalan bacain dulu series pertama. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama dari buku ini adalah tentang letak Mekah. Adik-adik tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya, betul. Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah. Ke arah Ka'bahlah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan. Adik-adik tersayang, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas, juga di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail alaihissalam yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Adik-adik tersayang, kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Lanjut ya ke halaman berikutnya. Jazirah Arab. Adik-adik tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Thaif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar.
Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Adik-adik tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Oke, kita lanjut. Tentang Badui. Adik-adik tersayang, suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jika orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik mendengar kisahnya? Oke, jikalau kalian tertarik mendengar kisahnya, akan aku lanjutin besok lagi ya. Jadi tetap tonton dan pantengin. Tunggu lagi video yang lainnya. Sekian dari aku hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.